Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febrianur, mahasiswa Prodi PPSI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan orasi terkait dengan pemilu yang kini masih rawan terhadap masalah politik uang. Salam perjuangan. Salam. Kita semua tahu bahwa dalam pemilu bukanlah sekedar pesta demokrasi yang sering digembar-gemborkan. Lebih dalam dari itu, pemilu adalah momentum rakyat menentukan nasibnya lebih daripada nasib sebelumnya. Pemilu yang bersih dari kecurangan dan benar-benar mengantarkan amanah segenap warga bangsa merupakan dambaan kita semua. Betul apa betul? Betul. Namun ada bahaya besar yang selalu mengintai pemilu kita. Bahaya itu adalah bahaya politik uang. Politik uang mampu menggagalkan upaya mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas. Politik uang mampu menyulap pemilu menjadi kotor, curang, dan penuh penyalahgunaan kuasa. Tapi kabar baiknya, kita sebagai warga bangsa dapat menghadang, mencegah, melawan politik uang. Kita harus memberanikan diri dengan tolak uangnya, ungkap pelakunya. Pemilu di Indonesia kerap digelayuti korupsi yang mengakibatkan pemilu menjadi wadah empuk, pembajakan suara rakyat, dan sarana perputaran uang yang diragukan keabsahannya. Parahnya rekan-rekan, pemilu yang demikian jelas akan dibuntuti korupsi politik. Anggaran dan kebijakan negara terancam digerogoti lagi-lagi oleh sang terpilih yang berkuasa. Korupsi dalam pemilu dapat terjadi dalam hubungan antara para peserta pemilu, penyumbang dana kampanye, penyelenggara pemilu. Bentuk korupsi pemilu yang paling mengancam terwujudnya pemilu bersih berintegritas adalah politik uang. Apa sebenarnya politik uang itu? Politik uang dapat diartikan sebagai memberi uang atau manfaat lainnya kepada kita, pemilih, untuk mendukung calon tertentu, atau bisa juga kepada penyelenggara pemilu sebagai imbalan untuk memanipulasi hasil pemilu. Bentuk paling mencolok dari pemilu atau politik uang adalah jual beli suara, rekan-rekan. Namun politik uang tidak hanya sekedar jual beli suara. Politik uang yang parah mampu membajak dan memanipulasi pemilu itu sendiri. Rekan-rekan sekalian, politik uang mengintai dan siap menerkam setiap tahapan pemilu. Misalnya pada proses pencalonan kandidat dalam partai politik, verifikasi partai politik, dan kandidat di komisi pemilihan umum, rekrutmen petugas di tempat pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil pemilu, dan jual beli suara. Seperti mengutip dari pernyataan yang dikemukakan oleh Andrian dalam Damsar, bahwa salah satu sumber daya kekuasaan adalah ekonomi. Sebab dengan ekonomi, seseorang akan mampu melakukan berbagai usaha dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya tersebut untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Dalam hal ini adalah kekuasaan. Rekan-rekan sekalian, Indonesia Corruption Watch mencatat berbagai pengalaman kala memantau pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah di tanah air ini. Mereka menemukan beragam modus politik uang dalam pemilihan tersebut, mulai dari pembagian uang tunai, sembako, kerudung, sampai mentraktir masyarakat yang memilihnya. Hal demikian bisa dipastikan calon yang nantinya terpilih akan melakukan praktek korupsi untuk mengembalikan modal kampanyenya. Rekan-rekan sekalian, sadar atau tidak sadar, salah satu asal muasal korupsi politik bercolok pada korupsi pemilu. Politik uang yang meracuni pemilu dapat menghasilkan orang-orang yang tak bertanggung jawab, yang tak bersih, yang malah makin menyengsarakan rakyat ke depannya. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat yang diulas berbagai survei sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang tak bisa lagi dipercaya, kini seharusnya diisi orang-orang yang bersih dan berintegritas, yang sejak awal berani menolak politik uang dan siap bekerja melayani rakyat. Kini pilihannya ada pada kita semua, rakyat Indonesia, untuk menolak politik uang dan siap ambil bagian mengawasi pemilu, serta sambil menguatkan satu sama lain.
mengungkap para pelaku politik. Jika kita warga masyarakat sama-sama berkomitmen mengawasi pemilu, maka kita dapat turut mewujudkan pemilu yang bersih, dan pada akhirnya kita turut mengubah keadaan bangsa yang rindu akan perbaikan. Demikian orasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam. Salam.